Halo guys, kembali lagi di program podcast Kata Cindy. Jadi di sini saya kedatangan dua narasumber yang sangat ganteng-ganteng. Yang di sebelah kanan saya ada Asmaul Jainuddin dan di sebelah kiri saya ada Tutul Sangaji. Jadi di sini kita akan membahas tentang pendidikan di era globalisasi. Jadi pendidikan di era globalisasi itu dia mengalami banyak perkembangan yang dimana ada perkembangan teknologi dan informasi, dan dia juga membawa pengaruh yang sangat besar di era pendidikan. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi dari pendidikan di era globalisasi saat ini, di sini ada dua narasumber yang akan menjelaskan apa sih itu pendidikan di era globalisasi saat ini. Dan kepada narasumber pertama yaitu Bang Maul, saya persilakan untuk menjelaskan apa sih itu pendidikan di era globalisasi saat ini. Ya, terima kasih Mbak Cindy, terima kasih juga Mas Tutul yang berkenan hati pada kesempatan hari ini untuk membicarakan tentang pendidikan di era globalisasi ya. Bagi saya ini wacana yang sangat menarik untuk diterbincangkan karena mengenai dengan pendidikan kita ke depannya. Pendidikan bagaimana dia berpengaruh, memberikan kontribusi kepada generasi-generasi berikutnya. Jadi kalau Mbak sini menanyakan tentang apa itu sih pendidikan di era globalisasi, bagi saya pendidikan di era globalisasi itu punya pengaruh terhadap pendidikan, atau globalisasi itu dia memiliki pengaruh begitu Mbak. Dia memiliki pengaruh terhadap dunia pendidikan di kedepannya. Selain itu, globalisasi juga merupakan proses keterhubungan antar negara. Jadi dia mampu menghubungkan antara negara satu dengan negara lain melalui dengan pendidikan-pendidikan yang kemudian diterapkan gitu. Jadi selain itu ada juga komunikasi yang mampu kita buat semacam bagaimana ya kontrak politik begitu untuk bagaimana memajukan tentang pendidikan di era globalisasi melalui dengan kolaborasi antar negara, saling komunikasi gitu Mbak. Terus ada juga tentang metode pembelajaran yang kemudian akan diterapkan. Bagaimana sih model pembelajaran di era globalisasi saat ini atau mungkin ke depannya. Entah yang sekarang ini kita ketahui bahwa di era sekarang itu banyak sekali yang termanifestasi di dalam dunia pendidikan. Bahkan teknologi juga dia sudah berpengaruh di dalam dunia pendidikan, bahkan dia juga mempermudah dalam proses belajar mengajar, dan dia di situ dia mampu membantu seorang mahasiswa atau bahkan dia mampu membantu seluruh masyarakat yang menginginkan dan mencapai sebuah pendidikan yang lebih bermutu gitu loh. Itu mungkin dari saya Mbak Cindy. Iya, benar sekali. Terima kasih Bang Maul atas penjelasannya tentang pendidikan di era globalisasi saat ini. Iya. Nanti juga kita akan mengetahui bagaimana pendidikan dia berperan di paradigma kita, bagaimana dia mempengaruhi, karena pendidikan bagi saya itu dia paling penting. Pendidikan itu dia mampu membebaskan kita. Pendidikan itu membebaskan kita dalam berfantasi. Dan mungkin juga Mas Tutul akan setuju dengan hal itu ya Mas ya. Tentang bagaimana sih pendidikan di era globalisasi nanti, dan mungkin ada juga pandangan dari Mas Tutul tentang pendidikan di era globalisasi seperti apa. Kalau menurut Mas Tutul bagaimana? Mungkin sekali dari sekilas pembahasan teman-teman tadi itu menarik sekali ya, yang dimana juga di era globalisasi di sini perkembangan teknologi itu dalam dunia pendidikan itu sangat masif sekali ya, yang juga kita sebagai pelajar itu dituntut untuk mampu bersaing dengan eranya perkembangan globalisasi yang saat ini, yang dimana majunya alat teknologi yang begitu canggih. Nah, di situ kita sebagai mahasiswa atau pelajar itu harus pasif dalam menggunakan alat teknologi tadi, sehingga dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu masif, kita harus mampu mengetahui terkait dengan metode pembelajaran yang digunakan dengan media digital tadi. Itu
salah satu peran utama ya kita sebagai generasi muda Mbak Iya, Cindy. iya. Dan juga di sini saya melihat bahwa dan juga bukan hanya terfokus kepada pengajar sebagai mahasiswa, tetapi fokusnya kepada tadi juga pendidik, guru atau dosen. Iya. Nah, mereka juga dituntut mampu secara efisien terkait dengan pemahaman pembelajaran yang menggunakan media digital tadi. Itu juga perlu mereka tahu lebih dalam sehingga metode pembelajaran itu sangat kondusif, aktif. Nah, itu ditunjukkan kepada kita di era sekarang. Mungkin itu Mas Cindy yang kita bahas terkait lebih dalam lagi. Oh, jadi dia tidak hanya ke siswa tapi ke guru atau Iya, dosen juga ya? Itu. Gitu. Kalau saya sih gini, soal pendidikan di era globalisasi ada dampaknya juga kalau bagi saya. Iya. Dampaknya ada dampak negatifnya juga sih kalau bagi saya. Karena semakin hari teknologi dia berperan dalam dunia pendidikan, kadang anak-anak yang sekarang seperti yang kita temukan itu banyak sekali yang termarginalkan. Selain termarginalkan, mereka juga terlalu asik gitu loh, gitu. Iya. Terlalu asik dalam era modernisasi sehingga literasi membaca buku gitu itu tidak lagi dijalankan gitu. Mereka terlalu nyaman dengan dunia-dunia yang penuh dengan teknologi. Walaupun yang tadi Mas Ketul katakan dia mempermudah kita dalam mengakses pendidikan, terus mempermudah guru-guru dalam proses pembelajaran. Selain itu, teknologi juga dia mampu membawa dampak buruk jika kita tidak gunakan dia secara sesuai dengan topoksinya gitu. Kalau misalkan dalam setahun kita masih dalam menggunakan teknologi, terus kegiatan membaca literasi gitu kita hilangkan. Di situ ada pasif dalam pemikiran, terus kecenderungannya instan dalam proses berpikir. Maka yang terjadi bukan lagi kecerdasan kritis yang kita inginkan, Iya. tapi pasif dalam berpikir tadi. Karena teknologi juga selain ada dampak buruknya, dampak baiknya, dia juga ada dampak buruknya juga. Jadi kita mampu, ini kembali ke masing-masing kita saja ya Mbak, Iya. Mas Tutul ya, tentang bagaimana pendidikan di era globalisasi itu diterapkan, terus bagaimana pendidikan di era globalisasi itu dimanifestasikan untuk sebagai model pembelajaran kita saat ini. Karena Iya. di era sekarang kan yang kita tahu ya Mas ya Mbak ya, pendidikan itu dan teknologi itu tak bisa dilepas pisahkan gitu. Iya. Analogi saya itu seperti ini, pendidikan dan teknologi itu semacam dua koin gitu. Iya. Ya, sepasang koin yang Mbak tahu nggak? Yang koin yang nggak bisa dilepas pisahkan, Mas tahu? Iya. Nah itu seperti itu. Jadi nggak bisa dilepas pisahkan. Oh, gitu. contoh konkret yang sederhana begitu ya? Ya, gitu maksud saya tuh Mas. Iya. Jadi untuk melihat bagaimana peran pendidikan di era globalisasi, bagaimana itu kembali lagi kepada diri seorang manusia. Jika dia mampu memposisikan dirinya untuk mengakses teknologi tadi Mbak, maka kata pasif yang sering orang gunakan dalam teknologi, misalkan kita sebenarnya yang sering banyak orang katakan ya, kalau kita sering menggunakan teknologi kita pasif dalam berpikir. Bagi saya enggak, itu kembali ke diri masing-masing. Bagaimana cara dia mengolah pikiran dia, bagaimana cara dia mengakses teknologi itu dengan baik dan benar. Kalau misalkan dia gunakan teknologi hanya untuk bermain-main, tidak mengakses pembelajaran, kan banyak tuh ruang guru, terus aplikasi-aplikasi yang bisa kita temukan. Itu dia juga bisa mempermudah loh dalam dunia pendidikan kita saat ini. Jadi itu Mas Tutul, bagaimana menurut Mas Tutul tentang Kalau menurut Mas Tutul bagaimana? Nah, di sini kita berkaca ya terkait dengan problem-problem yang terjadi di era sekarang, khususnya di era pendidikan ya. Dan juga di sini yang dimana perubahan sistem dalam model pembelajaran itu sangat signifikan. Yang dimana juga harapan saya sebagai pengajar, sebagai pelajar ini kepada pendidik itu mereka mampu mengkolaborasi terkait dengan metode pembelajaran yang mereka embangkan kepada peserta didik tadi. Nah, mereka harus punya berbagai macam metode-metode dalam pembelajaran. Nah, di situ peran guru itu harus
mencontohkan terkait dengan metode pembelajaran yang baik dalam penggunaan media digital tadi. Nah, itu juga membantu atau memberikan contoh yang sederhana kepada siswa juga. Dan juga jangan terlalu terpaku dengan media digital, karena tadi saya bandingkan dengan Abang Maul bilang tadi, mereka candu dan pasif dalam berpikir. Dan juga di situ peran guru juga, Mbak Cindy, di sini saya katakan bahwa mereka juga harus pintar-pintar mengelola terkait dengan forum pembelajaran. Buatlah sekelompok orang dan untuk mengembangkan diskusi. Juga menarik juga membaca buku yang mengembangkan literasi dari para pengajar tadi atau siswa tadi. Itu yang poin utama yang saya maksudkan untuk kami sebagai pelajar di era sekarang begitu. Harus jangan terlalu terpaku dengan media digital tadi. Harus menyeimbangkan diri lah. Gitu Mas Cindy. Ya, pokoknya dia tergantung dari dari mereka dan bagaimana cara mereka menggunakan teknologi yang sekarang ini. Iya, harus mampu menyimbangi, karena di era sekarang itu banyak peserta itu atau para murid-murid atau para pendidik itu selalu terfokusnya pada media digital tadi, karena tadi mereka terbawa dengan arus globalisasi yang begitu deras gitu. Mungkin itu Mbak, saya kembalikan. Jadi guys, itulah sedikit pembahasan dari kedua narasumber saya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Cindy Bandari. Saya Asmaul Jainuddin. Saya Mas Tutul. Bye-bye. Kami pamit undur diri. Dadah.